Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Siti Khalifah dengan NIM akhir 062 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi kelas 2022B. Di sini saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu pendidikan geografi. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah, yang 1. Tanah Indonesia, 2. Berbangsa, yang 1. Bangsa Indonesia, dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia diumumkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang cukup terlalu panjang. Melalui sejarah bahasa Indonesia diketahui dengan jelas bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Dengan sangat jelas bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir 3. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu bangsa. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sejak ditetapkan dalam pasal 36 UUD 1945 pada tanggal 13 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Joko Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Adapun pergantian ejaan dari ejaan Van Opheusden menjadi ejaan Serambi karena dianggap lebih menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Hal ini telah dijalankan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan besar. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat gambaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia.
Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan perkembangan zaman dari proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya, diawali dengan bahasa nomor satu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang 10 tahun berlangsung, dan kini di era modern bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Kita sebagai generasi Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa RI. Kemudian penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, dan pendidikan, serta lingkungan dimanapun kita berada. Pada era globalisasi ini, keberadaan pendidikan geografi dirasakan semakin penting untuk mendorong siswa tidak hanya menjadi warga suatu negara, tetapi juga menjadi warga dunia atau global. Dalam konteks kehidupan global dengan kemajuan yang tinggi dalam bidang informasi dan komputer, mata pelajaran ini dirasakan semakin penting peranannya. Geografi tidak hanya menekankan aspek hafalan tempat, ruang, penduduk, dan interaksinya seperti yang terjadi di sekolah selama ini, tetapi juga menyiapkan peserta didik yang cakap berpikir dalam pemecahan masalah dan memiliki sikap dan nilai-nilai positif terhadap aspek-aspek manusia dan lingkungan untuk mendukung kehidupan kini maupun yang akan datang. Dalam konteks kehidupan global inilah keberadaan pendidikan geografi di Indonesia bersinggungan dengan pendidikan geografi di negara-negara lain. Sekian penyampaian narasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.